Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang perkara kontroversi hasil swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab, Hanif Alatas, dan Dr. Andi Tatat. Sidang beragenda pembacaan replik atau tanggapan jaksa atas pembelaan terdakwa. Dalam repliknya, jaksa menyerang balik Rizik Syihab yang dinilai terlalu emosi hingga menuding berbagai pihak tanpa bukti, serta menyinggung hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara. Kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, menanggapi santai bantahan jaksa dan akan membalasnya di sidang duplik Kamis mendatang. Beberapa kali menggunakan dasar alasan moral yang menurut kami diulang-ulang, kemudian akhlak yang baik, ya, mengkritik kami dalam menyampaikan pledoi dan juga para terdakwa dalam menyampaikan pledoi yang kurang berakhlak lah menurut pandangan mereka. Tapi kami hormatin. Tapi yang menarik nih, yang lucu, bahwa tanggapannya juga ternyata juga tidak berakhlak menurut kami gitu. Kami menduga seperti itu. Kenapa? Karena juga disampaikan dengan cara-cara yang menurut kami juga malah menimbulkan reaksi yang pasti akan direspon oleh terutama pihak terdakwa nantinya kan, dan juga pihak penasihat hukum sebagai kesempatan untuk menyampaikan haknya nanti kan di duplik nanti. Jadi beberapa bahasa yang menurut kami banyak yang menegur kami tidak berakhlak, tapi dengan cara yang tidak berakhlak juga seperti itu. Sidang kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ketua DPC PDIP Kendal mengakui terima uang dari terdakwa untuk pemenangan calon Bupati PDIP Tino Indra Wardono di Pilkada Kendal. 4 dari 11 orang saksi yang dihadirkan di sidang korupsi bantuan sosial adalah pengusaha, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan dan pengacara Hotma Sitompul. Namun Ihsan Yunus, anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan tidak hadir dengan dalih ada rapat dengar pendapat di DPR. Pada sesi pertama, JPU hadirkan Ahmad Suyuti, Wakil Ketua DPRD Kendal dan Ketua DPC PDIP Kendal. Ahmad Suyuti mengaku dihubungi Adi Wahyono untuk terima titipan dari terdakwa Juliari Batubara berupa uang $48.000 atau setara 508 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk pemenangan calon Bupati PDIP Tino Indra Wardono di Pilkada Kendal. Pada saat ada pertemuan dengan tenaga-tenaga PKH, pertemuan tenaga PKH, lalu tempat penerimaan uangnya di mana? Di situ juga. Tempatnya di mana tempatnya? Di Grand Candi. Di hotel? Iya. Hotel Grand Candi. Iya. Pada waktu diserahkan siapa saja yang ada di situ? Saya dengan Mas Kuko. Ya? Saya dengan Mas Kuko. Mas? Kuko itu yang menyerahkan Mas Kuko. Dengan Pak Kuko? Iya. Jaksa penuntut umum akan menjadwal ulang keterangan saksi lainnya, termasuk Ihsan Yunus. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. 10 guru besar dari berbagai perguruan tinggi meminta Komnas HAM memanggil paksa pimpinan KPK terkait polemik penonaktifan 75 pegawai KPK. Permintaan ini disampaikan para guru besar saat memenuhi panggilan Komnas HAM. Para guru besar dari berbagai perguruan tinggi kemarin memenuhi panggilan Komnas HAM untuk dimintai pendapat seputar dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Dalam tes yang dinilai kontroversial, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus dan melapor ke Komnas HAM. Usai audiensi dengan Komnas HAM, para guru besar meminta Komnas HAM memanggil paksa pimpinan KPK. Mereka berpendapat tes wawasan kebangsaan tidak diatur dalam undang-undang. Aslinya memang TWK ini kan tidak ada di Undang-Undang 19 2019, perubahan Undang-Undang KPK. Tapi diutak-atik prosedurnya sehingga seakan-akan ada dan akhirnya orang-orang dipecat karena ini. Nah, semua tadi pandangannya sama, apalagi Prof. Azra juga keras sekali ya, Prof. Sigit dan lain sebagainya. Nah, jadi tentu saja saya garis bawahinya ke dua hal.
Pertama, 8 guru besar yang tidak hanya ngomong gitu di pernyataan, tapi bahkan langsung berkontribusi pada. Misalnya soal apakah betul tata kelola baru dalam undang-undang pemberantasan korupsi yang sudah direvisi yang memerintahkan ada pengalihan status dan sebagainya itu boleh serta-merta misalnya di cut off, misalnya menjadi bagian dari cut off. Kalau misalnya itu boleh, caranya bagaimana? Kalau tidak boleh, apa argumentasinya dan sebagainya. Nah, itu penting bagi kami. Pemirsa, polisi menyatakan tidak menemukan racun dalam tubuh Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmut Hontong, yang meninggal dunia dalam pesawat. Berdasarkan hasil autopsi, Helmut meninggal akibat komplikasi penyakit yang dideritanya sejak lama. Tim forensik Polda Sulawesi Utara mengautopsi jenazah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmut Hontong, Senin kemarin. Dari hasil autopsi yang digelar selama 2 jam, polisi menyatakan tidak menemukan racun dalam tubuh Helmut. Helmut meninggal dunia akibat komplikasi penyakit yang dideritanya sejak beberapa tahun lalu. Namun, tim forensik tetap mengambil sejumlah sampel organ tubuh Helmut untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium forensik. Memang benar untuk yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, hasil sementara otopsi yang ditemukan ada beberapa penyakit menahun dari organ-organ almarhum. Dengan isu-isu yang berkembang, adanya indikasi diracun pada saat pemeriksaan, kami tidak temukan. Namun, kami tetap mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi dan pemeriksaan jaringan organ. Sebelumnya, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmut Hontong, meninggal dunia dalam penerbangan Lion Air rute Denpasar Manado via Makassar Rabu lalu. Helmut meninggal dalam kondisi batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Kematian Helmut menjadi sorotan karena dikaitkan dengan perannya yang getol menolak izin tambang di daerahnya. Helmut bahkan pernah mengirim surat kepada Menteri ESDM agar membatalkan izin tambang PT Tambang Mas Sangihe. Bupati Kepulauan Sangihe, Jabes Gagana, meminta masyarakat tidak lagi mengaitkan kematian wakilnya dengan perizinan tambang. Dari Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menargetkan bulan Agustus nanti akan tercapai herd immunity atau kekebalan komunal. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.